Pernah ngalamin gak sih, lagi siap-siap mau sholat, ada masalah kecil yang bikin kepikiran? Yap, kita mau bahas soal ini nih. Gimana hukumnya kalau darah jerawat nggak sengaja kena mukena atau baju sholat kita? Coba bayangin deh, kamu udah wudhu, udah siap banget mau sholat. Pas lagi benerin mukena, nggak sengaja nyenggol jerawat. Teng, pletok, ada setitik darah nempel. Pasti langsung panik kan? Nah, di momen itu pikiran langsung lari kemana-mana. Aduh, ini harus ganti mukena nggak ya? Sholatku sah nggak nih? Waktunya mepet lagi. Nah, pertanyaan-pertanyaan kayak gini yang bikin was-was ini, kita akan cari jawabannya bareng-bareng. Oke, untuk ngejawab ini, kita harus lihat dulu akar masalahnya. Intinya, ini semua soal konsep suci dan najis dalam fikih. Yup, kata kuncinya itu najis. Gampangnya, najis itu sesuatu yang bisa bikin sholat kita nggak sah kalau nempel di badan, pakaian, atau tempat sholat kita. Pertanyaannya jadi, darah jerawat ini termasuk najis yang mengganggu atau enggak? Jadi, dilemanya tuh gini, apa benar kita harus repot-repot cari baju ganti? Atau malah nunda sholat cuma buat nyuci noda kecil itu? Nah, ini kan penting banget, soalnya nyangkut sah atau enggaknya sholat kita. Nah, buat nemuin jawaban yang mantap, kita nggak bisa asal nebak. Kita harus lihat langsung ke sumbernya. Salah satu kitab klasik yang jadi rujukan para ulama, dan kitab yang kita tuju adalah Raudhatut Thalibin. Ini bukan kitab sembarangan loh, ini salah satu kitab pegangan utama dalam mazhab Syafi'i. Jadi jawabannya nanti benar-benar berdasar, bukan sekedar opini. Oke, ini dia nih kutipan aslinya, langsung dari kitabnya. Teks Arab inilah yang jadi jantung dari pembahasan kita. Coba kita lihat. Terjemahannya kira-kira begini. Hukum darah jerawat dan nanahnya itu sama kayak hukum darah kutu. Hah? Darah kutu? Kok disamainnya sama darah kutu sih? Nah, justru di sini kuncinya. Oke, sekarang ayo kita kupas tuntas apa sih maksud dari analogi darah kutu ini buat kita sehari-hari. Sebelum kita lanjut, ada satu istilah super penting yang harus kita tahu. Dima'fu. Simpelnya, dima'fu itu artinya dimaafkan. Jadi, meskipun sesuatu itu statusnya najis, tapi keberadaannya ditolerir dan gak bikin sholat kita batal. Ini nunjukin betapa Islam itu ngasih kemudahan. Jadi, gimana hukumnya buat darah jerawat? Kalau jumlahnya sedikit atau kolil, itu jelas dima'fu alias dimaafkan. Nah, yang paling bikin lega nih, bahkan kalaupun jumlahnya dianggap banyak atau kasir, hukumnya ternyata tetap dimaafkan juga. Tapi perlu dicatat ya, ini bukan pendapat asal-asalan. Hukum yang bilang kalau jumlah banyak pun dimaafkan, itu didasarkan pada qaul as-shah atau bisa dibilang pendapat yang paling kuat di antara para ulama Syafi'iyah. Sekarang kita balik lagi ke pertanyaan tadi, kenapa sih pakai analogi kutu? Gini logikanya, kutu itu kan hewan yang darahnya nggak mancur deras kalau misalnya kepencet. Nah, dalam fikih, darah dari hewan yang modelnya begini itu masuk kategori najis yang dima'afu. Jadi, darah jerawat itu dianalogikan atau disamakan dengan kasus si kutu ini. Oke, kita udah tahu dasar hukumnya. Sekarang, biar gampang diingat, yuk kita simpulkan jadi poin-poin praktis yang bisa langsung kamu pakai. Jadi, lain kali kejadian kayak gini menimpa kamu, ini dia 3 langkahnya. 1, jangan panik, tarik napas dulu. 2, ingat aturannya. Darah jerawat itu, sedikit atau banyak, hukumnya dima'fu, dimaafkan. Dan yang ketiga yang paling penting, lanjutin aja sholatmu dengan tenang dan percaya diri. Sah kok? Pada akhirnya, hukum ini nunjukin banget semangat ajaran kita, yaitu untuk memberi kemudahan, bukan malah bikin susah. Agama itu kan hadir buat menenangkan hati, bukan untuk bikin kita pusing sama hal-hal kecil yang wajar terjadi. Dan ini jadi bahan renungan buat kita semua. Kalau masalah sekecil darah jerawat aja ada panduannya yang begitu menenangkan, coba deh kita pikirin. Kira-kira ada berapa banyak lagi kekhawatiran kecil sehari-hari yang bisa kita hadapi dengan lebih pede dan tenang kalau kita benar-benar paham esensi ajaran agama kita.